Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Insyiqaq. Kita sampai pada ayat yang keempat, halaman 223. Allah Ta'ala berfirman, wa alqad ma fiha wa takhallat. Dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Penjelasan ayat, pada saat ini tersimpan beragam benda di dalam bumi. Mulai dari barang tambang sampai tulang belulang dan mayat-mayat yang berada di dalam tanah. Semuanya akan dikeluarkan dari bumi pada hari kiamat. Lalu bumi pun menjadi kosong. Ayat selanjutnya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaqi. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Yang keenam, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Apabila al-insan, al-insan maknanya manusia. Kalau al-bashar itu sebenarnya maknanya kulit. Ya, makna sebenarnya kulit. Ya, makanya bashar, qul inni basyarun mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Maknanya juga sama. Basyar atau al-insan itu maknanya sama, tapi beda fungsi. Ya. Disebut dalam ayat Makkiyah. Kata yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir. Begitu juga penyebutan an-nas, ya ayyuhan nas, itu adalah untuk seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhal kafirun adalah untuk orang-orang kafir. Akan tetapi khusus dalam surat Al-Insyiqaq, al-insan dalam hal ini bukan hanya orang kafir, melainkan manusia secara umum. Karena biasanya kata al-insan dipakai untuk secara khusus, kadang juga secara umum. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat berikutnya yang membahas orang-orang kafir sekaligus orang-orang beriman. Oleh karena itu, yang dimaksud al-insan di sini adalah seluruh manusia secara umum. Makanya kita tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali dengan tafsir. Setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini pasti akan merasakan kerja keras dan kelelahan. Terutama para kaum bapak-bapak. Ya. Tapi biasanya itu hilang kalau ketemu dengan istri, anak, dan seterusnya. Maka kalau sudah bekerja keras, tidak perlu ngoyo. 24 jam kerja. Ya, karena yang namanya badan itu punya hak untuk
istirahat. Makanya semuanya ada tandanya dan ada solusinya. Kalau lapar, makan. Kalau haus, minum. Lelah, istirahat. Kan begitu. Circle-nya kita kan begitu. Tidak perlu ngoyo. Nah, kecuali semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Duduk-duduk doang dapat duit ratusan juta, misal. Ngepet. Pesugihan. Iya. Kok ya ada orang yang doyan dengan makan hasil dari seperti itu. Padahal yang halal di sekitar kita itu sangat banyak. Lebih menenangkan. Tidak ada manusia yang dapat rileks secara total. Ya. Bahkan orang-orang kaya sekalipun juga memikirkan banyak hal, di antaranya hartanya. Dan itu pernah saya dengar sendiri dari orangnya juga. Ya, seperti itu. Mau dikemanain duitnya? Gitu. Untungnya waktu itu kok saya nggak berpikiran gitu loh. Nah sekarang berpikiran. Mau dikemanain duit saya, Ustaz? Kasih saya tak buat pondok. Insya Allah selesai dan antum dapat amal sedekah jariyah. Itu. Insya Allah saya siap bertanggung jawab. Qadarullah setelah saya berpikiran demikian, nggak ada yang nawarin. Alhamdulillah. Nah, lalu ketenangan yang hakiki pun hanya ada di akhirat. Makanya ketika kita di dunia pun sebenarnya juga tidak bisa rileks secara 100% kecuali ketika kita mati dengan kalam akhir apa? La ilaha illallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan usaha seperti apa yang dilakukan manusia. Pada kenyataannya usaha seseorang itu dapat berupa kebaikan ataupun keburukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Tuhanmu maka kamu akan menemuinya, menyebabkan adanya dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa manusia akan mendapatkan hasil dari semua usahanya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Baik dapat baik. Ya. Buruk mendapatkan keburukan, balasan keburukan juga. Ya. Nah. Sementara itu, sebagian ulama lain mengatakan bahwa manusia akan bertemu dengan Rabb-nya. Yaitu maka kamu akan menemui itu tadi isyaratnya itu. Ya. Meskipun demikian, kedua pendapat ini saling berkaitan, dijadikan satu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, berkata membahas tentang pendapat para jamaah sekalian. Terlebih lagi sekarang kan kalau mungkin antum mengikuti media massa Facebook diantaranya atau dan lain sebagainya tentang pendapat surat Al-Kahfi. Ya. Banyak sekali yang bertanya pada saya katakan takhrij hadis. Takhrij hadis itu adalah masalah ijtihad. Ya. Kalau yang datang dari Rasulullah SAW, ini pendapat yang saya sampaikan ini yang saya dengar dari Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala. Yang riwayatnya sampai Rasulullah SAW itu mauquf. Ya. Artinya tidak sahih. Adapun dari athar sahabat radhiyallahu anhum sahih. Loh, kok bisa demikian? Yang namanya hadis itu kenapa bisa berbeda? Karena ilmu yang sampai kepada dia juga berbeda. Kenapa yang dari Rasulullah malah dhaif, tetapi dari sahabat kok malah sahih? Seperti itu. Ya. Karena dilihat dari sanad riwayat. Sanad riwayat itu maksudnya apa? Perawi daripada yang membawa hadis ini. Itu sebabnya. Itu. Maka yang mau mengambil pendapat bahwasanya pada hari Jumat baca surat Al-Kahfi, monggo.
yang tidak mengambil pendapat ya monggo-monggo saja, tidak masalah. Ya, selama masih bisa mengutarakannya, menjelaskannya dengan ilmiah. Dengan ilmiah, dengan takhrij hadis. Hadis apa yang dipegang kemudian ditakhrij. Masing-masing perawi bagaimana keadaan dia dan bagaimana pendapat ulama tentang dia. Apakah dia bagus diambil hadisnya atau tidak. Dan masalah hadis itu sangat luas sekali. Di antaranya juga yang sering terjadi itu antara Syekh Al-Albani rahimahullah dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan suatu hadis, tetapi bagi Syekh Ali Hasan Al-Halabi hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Nah, disampaikanlah oleh Syekh Ali Hasan kepada Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani bagaimana? Menerima pendapatnya Syekh Ali selama itu ilmiah. Yang namanya pendapat itu banyak para jamaah. Jangankan pendapat antar madhab. Antar madhab. Dalam madhab saja itu banyak pendapat. Banyak pendapat. Iya. Dalam madhab Syafi'i, dalam satu permasalahan, itu tidak hanya sekedar madhab Syafi'iyah, tapi juga ada pendapat Imam Syafi'i. Nah itu pertama. Jadi banyak sekali pendapat para ulama. Dalam satu madhab aja banyak, apalagi berbagai madhab. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i punya dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, ketika beliau di Irak, yaitu pada tahun dari awal beliau menetap di sana sampai beliau mau hijrah ke Mesir, yaitu pada tahun 199 Hijriah. Akhir 199 Hijriah barulah beliau itu pindah ke Mesir sampai 204. Karena beliau pada waktu itu wafat. Nah, pendapat-pendapat beliau di Irak itu disebut dengan qaul qadim. Pendapat beliau yang lama. Kemudian ketika beliau berpindah ke Mesir, jadilah qaul jadid. Yaitu pendapat beliau yang baru. Maknanya, qaul baru ini bisa jadi merevisi pendapat beliau yang lama. Dan ajibnya di sini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu membaca kitab-kitab Al-Layth bin Sa'ad. Kenapa demikian? Karena Al-Layth bin Sa'ad ini imamnya Mesir waktu itu. Sehingga di antara kefakihan Imam Syafi'i itu tidak mungkin langsung menghantam pendapat Al-Layth bin Sa'ad kecuali setelah apa? Mempelajari fikihnya beliau. Kalau sekiranya beliau tanpa mempelajari itu langsung menghantam pendapatnya Al-Layth bin Sa'ad, diusir beliau. Beliau diusir dari Mesir, nggak diterima oleh orang-orang Mesir. Sama ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu membantah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini beliau adalah murid dan sahabat Imam Abu Hanifah, yang waktu itu menjadi penasihat Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, pertemuan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu berada di hadapan Harun ar-Rasyid. Ketika itu Al-Imam Syafi'i dari Yaman ke Irak itu dirantai. Karena ada beliau difitnah. Difitnah diantaranya pendapat yang fitnah waktu itu bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Alawiyun bukan Ahlul Bait atau yang semacamnya. Akhirnya ditanya sendiri oleh Harun ar-Rasyid. Beliau mengatakan bahwasanya Alawiyun Ahlul Bait dan seterusnya atau yang semacamnya. Nah, kemudian
Bertanyalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kepada Imam Syafi'i. Namamu siapa wahai pemuda? Muhammad bin Idris bin Al-Mutallibi, kata beliau. Oh, Masya Allah, ternyata dari Ahlul Bait Quraisy. Kemudian bertanyalah, terjadilah dialog antara Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Al-Imam Syafi'i. Akhirnya dengan syafaatnya Al-Imam Muhammad tadi, Imam Syafi'i dibebaskan. Nah, ternyata ketika akan silang pendapat dengan Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i membaca dulu kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itulah pendapat. Selama dikemukakan dengan pendapat yang ilmiah, monggo. Bukan dengan dalilut. Kalah dalil ngejak dilut, ngejak berantem. Nah, itu bukan, gitu ya. Pendapat itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Contohnya juga di dalam qiraah. Qiraah itu kan ada qiraah 7 dan ada qiraah yang 10. Nah, berbeda dengan qiraah salah satu imam. Di dalam hadis itu, saya lupa hadisnya, kemarin kita dibahas oleh Ustaz Abdul Hakim. Itu dalam membaca wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Tapi salah seorang sahabat membacanya wa ma'utu al ilma illa qalila. Sama seperti orang Jawa dengan orang Sunda. Orang Jawa membaca bismillahirrahmanirrahim. Orang Sunda bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Boleh. Dan tentu saja syaratnya adalah bahwasanya pendapat itu adalah pendapat mu'tabar. Apa itu mu'tabar? Yaitu pendapat yang dikemukakan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau pendapat itu hanya kata saya, enggak kalau Allah, kalau Rasul, itu pendapat ditolak mentah-mentah. Kenapa demikian? Karena yang dibahas adalah agama Allah. Kalau bukan agama Allah yang dibahas, silahkan pendapat saya. Tapi kalau agama Allah, kalau Rasul. Kenapa demikian? Karena kalau Allah belum habis untuk kita sampaikan. Kalau Rasul juga belum habis untuk kita sampaikan. Jadi demikian ya para jamaah rahimakumullah. Jadi pendapat itu banyak. Pendapat 1, 2, 3. Kadang satu permasalahan itu ada 5 pendapat. Tidak hanya sekedar 2 pendapat. Ada 5 pendapat, 7 pendapat, dan seterusnya. Nah, meskipun demikian, kedua pendapat ini saling berkaitan. Jika ia bertemu dengan Rabb-nya, ia akan mendapatkan hasil usahanya tersebut di sisi Rabb-nya. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Qatadah berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya usahamu bagaimanapun juga benar-benar lemah. Siapa yang mampu usahanya pada ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah, dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Kita pun bisa melaksanakan semua ketaatan kepada Allah, itu juga karena karunia Allah. Kita juga bisa ngaji sekarang ini juga karunia Allah. Qatadah berkata bahwa kemampuan kita untuk berbuat dan beramal sangatlah terbatas, baik dari waktu maupun kekuatan. Maka jangan sampai keterbatasan itu digunakan pula untuk bermaksiat kepada Allah, karena nanti pertanggungjawabannya juga berat. Hasil perbuatan kita selama di dunia akan dapat dilihat dalam catatan amal kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira
Adapun orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita penerimaan kitab kita dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya. Semana dengan ayat tersebut, Allah Ta'ala berfirman dengan ayat yang lain, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَبِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, Alhamdulillah, bacalah kitabku ini, sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Usahakan dari kita, dari sekarang ini untuk betul-betul menerima kitab kita itu dengan tangan kanan. Inilah kondisi orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya dan ia menyukai isi catatan itu. Ya. Selama di dunia ia meyakini perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia selalu beramal saleh. Kelak ia pun dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau antum membaca kitab Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, ya, disitulah pelajaran yang kedua bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, maka dia akan dihisab oleh Allah maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab dan adab. Ya. Pelajaran penting, iman dengan hari hisab. Ada dua model hisab di akhirat kelak. Pada dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man husiba udziba." Qalat Aisyah, faqultu awalaysa yaqulu Allah Ta'ala fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala inna dhalikal 'ard walakin man nuqishal hisaba yahlik. Barang siapa yang dihisab maka ia tersiksa. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Selama di Jawa Timur ketika ngisi kajian itu, saya sering mendapati sebagian ikhwan terutama itu, merasa cemburu jikalau istrinya melihat ketampanan ustadznya. Saya sindir mereka, saya jawab, kalau begitu antum jadi ustadznya istri antum dong. Maksudnya bagaimana? Pintarkan diri antum. Artinya apa? Ya jangan hanya sekedar sebagai mustami yang hadir di kajian ilmu, tapi antum harus belajar. Gitu. Tidak hanya sekedar hadir di majelis ilmu, karena memang sebagian begitu. Apalagi ada sebagian ikhwan yang sangat keras sekali. Betul-betul tidak membolehkan istrinya melihat ustadznya. Khair, nggak apa-apa, it's okay. Itu adalah haknya suaminya. Tapi mereka bisanya cuma protes toh. Protesnya gimana? Ya seperti itu. Ya saya sampaikan kepada kita, kalau begitu antum harus jadi ustadz bagi istri antum gitu loh. Artinya apa? Antum harus pintar seperti ustadz gitu loh. Maksud saya seperti itu gitu loh. Entah itu mereka jengkel, saya masa bodoh. Iya. Karena seharusnya demikian. Para jamaah sekalian, setelah kita mengenal manhaj salaf itu, kita lebih semangat lagi untuk belajar. Karena kita dituntut untuk mengilmui setiap perkataan dan perbuatan kita. Terlebih lagi, tidak setiap waktu kita bertemu dengan ustadz ahli ilmu. Maka dengan itulah saya sering mengatakan, menyampaikan juga ngasih solusi, bahwasanya 1% dari gaji kita itu untuk beli buku. Terutama buku-buku usul, seperti usul fikih, usul hadis, dan seterusnya. Selain kita mengikuti pelajaran gitu. Nah itu nanti kita akan membuat kita lebih berbobot di hadapan istri kita. Karena jangan sampai istri itu lebih pintar dalam masalah agama daripada laki-lakinya. Itu loh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, makanya di sini hikmahnya di situ.
Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya istri Rasulullah SAW yang pinter, yang ahli ilmu. Kenapa demikian? Karena beliau radhiyallahu anha belajarnya langsung kepada Nabi SAW. Dan beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi, sekitar 3.000 hadis. Artinya apa? Harus ada yang namanya keseimbangan. Ya. Ustadz, istrinya juga santri, gitu loh. Gitu. Nah, yang mengajari istri antum ya antum sendiri, gitu loh. Ya terkecuali kalau antum punya semacam ada kontak dengan ustadz sehingga ketika istri antum bertanya antum nggak bisa jawab, kemudian tanya kepada ustadz, oh itu mudah. Tapi apakah setiap ustadz bisa menjawab setiap pertanyaan? Enggak. Justru kalau bisa menjawab semua pertanyaan majnun itu, orang gila itu. Iya. Jadi seperti itu para jamaah, kita harus semangat untuk belajar. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab hal itu adalah al-'ard, pemaparan. Namun barang siapa yang diperinci dan detail saat dihisab ia akan binasa. Masya Allah, terperinci sekali, justru malah akan binasa. Para ulama menjelaskan bahwa kelak di hari kiamat akan ada pemaparan dan hisab. Model pertama pemaparan. Pemaparan artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan seluruh amalannya di hadapannya dan hanya berdua antara dirinya dengan Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainahu turjamanun wala hijabun yahjubuhu." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali ia akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Tidak ada di antara keduanya penerjemah dan penghalang yang menghalangi. Ini yang akan terjadi nanti di akhirat. Ya. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan catatan amal. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW berdoa. An Aisyah qalat sami'tu Nabi SAW yaqul fi ba'di salatihi Allahumma hasibni hisaban yasira. Wallahu alam, apakah ini riwayat yang ketika kita membaca fasaufa yuhasabu hisaban yasira, kemudian kita berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Karena memang ada hadis secara umum ketika beliau SAW membaca Al-Quran melewati ayat-ayat azab, beliau berlindung dari azab. Ketika beliau membaca ayat-ayat yang melewati ayat-ayat rahmat, ampunan dan lain sebagainya, beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ampunan dan rahmat. Ya. Falamma sarafa qultu ya Nabiyallah mal hisabul yasir qala an yunzara fi kitabihi fayatajawaz anhu innahu man nuqishal hisaba yawma idzin. Ya Aisyah halaka wa kullu ma yusibul mu'mina yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu hatta syaukatu tashukuhu. Dari Aisyah ia berkata, saya mendengar Nabi SAW. Para jamaah sekalian, kalau kita melihat bahasa-bahasa Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis-hadis menyebutkan Nabi SAW, beliau tidak pernah menyebutkan kata suamiku. Karena itu larangan. Larangan. Aisyah radhiyallahu anha dan para ummahatul mukminin itu ketika memanggil beliau adalah dengan Nabi atau dengan Rasulullah. Artinya sang istri juga harus memanggil sang suami adalah dengan panggilan yang bagus. Begitu juga dengan sang suami. Nah, ini merupakan salah satu sunnah dan merupakan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seperti neraka, sang istri memanggil sang suami syaitan. Kemudian sang kebalikannya manggilnya iblisnya jadi neraka sudah. Sayang gitu dan seterusnya. Ya.
Ada, saya punya teman itu, anaknya sudah banyak. Sang istri kalau manggil sang suami di hadapan kita ya sayang gitu. Sampai kita pun juga malu sebenarnya. Ternyata panggilan mereka sangat mesra sekali di hadapan kita gitu loh. Nah, saya telah mendengar Nabi SAW pada sebagian sholatnya membaca, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini Rasulullah loh. Bagaimana dengan kita? Ketika beliau berpaling, saya berkata, wahai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Beliau bersabda, seseorang yang Allah lihat kitabnya lalu memaafkannya. Orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu pasti celaka, wahai Aisyah. Kadang Nabi SAW itu memanggil Aisyah itu dengan Aisyah. Dan setiap musibah yang menimpa orang beriman, Allah akan menghapus dosanya karenanya. Bahkan sampai duri yang menusuknya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghisab kaum mukminin secara detail, namun cukup dengan al-arad, pemaparan. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memaparkan dan menjelaskan semua amalan tersebut di hadapan beliau, di hadapan mereka. Ya, demikian pula yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yudnil mu'mina fayadha'u 'alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am. Ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halaka. Qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kafiru wal munafiquna fayaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala dhalimin. Nah, di dalam hadis ini kita akan mendapati bahwasanya kita dalam keadaan beruntung beriman kepada Allah. Allah telah mendengar, aku telah mendengar Rasulullah SAW pada zaman Nabi SAW. Hadis itu diriwayatkan dengan sami'tu dan ra'aitu. Setelah Nabi SAW wafat, maka diriwayatkan dengan haddatsana, akhbarana, anba'ana, dengan 3 lafaz ini. Sesungguhnya Allah telah mendekati seorang mukmin, lalu meletakkan padanya sitar. Al-kanfu asalnya berarti sayap burung yang digunakan untuk menutup dirinya dan telurnya, dan menutupinya dari pandangan orang lain. Lalu Allah berseru, tahukah engkau dosa ini? Tahukah engkau dosa ini? Mukmin tersebut menjawab, iya. Di antara kejujuran seorang mukmin, ya wahai Rabbku. Hingga bila selesai menyampaikan semua dosa-dosanya dan mukmin tersebut melihat dirinya telah binasa, Allah berfirman, aku telah rahasiakan menutupi dosa itu di dunia dan aku sekarang mengampunimu. Dan itu juga semakna dengan hadis bahwasanya Allah mengampuni dosa hambanya yang telah dirahasiakannya. Hadisnya sahih, saya kira itu sudah pernah mendengarnya. Yaitu ketika seorang hamba dia berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah menutupinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya selama dia tidak mujahir. Makanya di antara orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang malam harinya berbuat dosa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupinya, tetapi dia dengan senang hati membicarakan dosa tersebut. Allah enggak mengampuni dosanya. Lalu ia diberi kitab kebaikannya. Sementara itu kepada orang munafik dan orang kafir, Allah Ta'ala berfirman, inilah orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Rabb mereka. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya sahih. Alhamdulillah. Iya. Inilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus hal yang sangat memalukan bagi seorang mukmin yang melakukan
kemaksiatan. Karena memang demikian, kemaksiatan itu akan mengurangi wibawa dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebaik-baik orang itu ketika dia berbuat maksiat, berbuat kesalahan adalah bertaubat secepatnya. Tatkala tidak ada orang yang melihatnya, ia menutup rapat semua pintu dan jendelanya, lalu bermaksiat kepada Allah. Maka perbuatan maksiat ini akan diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, walaupun ia sudah bertaubat. Ya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempermalukan ia di hadapan banyak orang. Ini membuat kita speechless sebenarnya. Kenapa demikian? Begitu Allah memuliakan seorang mukmin, bahkan ketika di dunia dia berbuat maksiat, dia tutupi maksiat tersebut. Allah tutupi maksiat juga. Allah tidak mempermalukan di hadapan kaum orang-orang yang beriman. Di akhirat pun juga sama. Ini subhanallah. Ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Makanya para jamaah, sekiranya kalau nggak ngaji, kira-kira kita tahu nggak ilmu ini? Nggak. Ya itulah keistimewaannya kita kalau mau ngaji, terutama kalau istiqomah. Ya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam yang sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat pelanggarannya karena telah memakan buah yang dilarang. Nama buah khuldi itu bukan dari Allah, tapi dari siapa? Dari iblis. Pohon khuldi, nama khuldi itu bukan dari Allah, tapi dari iblis. Makanya di sini Ustaz Firanda tidak menyebutkan pohon apa itu, hanya sebatas pohon yang dilarang, bukan nama pohon tersebut. Iya. Juga takut terhadap dosanya itu. Lalu ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam dan meminta Nabi Adam untuk memberi mereka syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam tidak mau karena telah melanggar perintah Allah. Padahal beliau hanya satu kesalahan. Kita banyak. Padahal Nabi Adam telah bertobat dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Adam masih khawatir dengan dosa-dosanya. Kemudian model kedua yaitu hisab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa makna dari hisab adalah munaqashah. Wal muradu bil munaqashati al-istiqsa'u fil muhasabati wal mutalabatu bil jalili wal haqiri wa tarkil musamahati. Masyaallah. Maksud munaqashah adalah penghitungan secara detail dan penuntutan segala dosa, baik besar maupun kecil tanpa adanya pemaafan. Nah, itu adalah makna hisab munaqashah. Dengan demikian, model kedua tersebut mengharuskan adanya penyiksaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba 'udziba." Barang siapa yang disidang secara rinci tatkala hisab, maka ia disiksa. Orang itu akan disiksa dari dua sisi. Pertama ketika disidang, yang kedua setelah di persidangan, yaitu ketika mereka masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Bagi seseorang yang menjalani hisab di hadapan semua orang, hal ini sendiri sudah merupakan siksaan. Sama seperti kita ketika di perusahaan. Misalkan kita naik jabatan, tapi diwajibkan membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban. Apa yang kita rasakan? Gelisah kan? Sekiranya nanti kalau ada data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di akhirat juga sama seperti ini. Contohnya ketika kita melakukan perbuatan kriminal lalu kita dipanggil oleh hakim dan disidang di hadapan umum. Hal itu merupakan siksaan bagi kita yang merasa malu karena disaksikan oleh banyak orang. Begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan apabila dilihat
orang lain banyak itu kita bangga, senang. Minimal senang. Ayat selanjutnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Orang beriman akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ini secara umum. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dosa-dosanya lalu ia dimaafkan olehnya. Ini karena pengaruh iman. Pengaruh iman pada Allah. Ya. Kemudian ia menemui istri-istrinya di surga dengan penuh kegembiraan. Baik istri yang merupakan istrinya di dunia yang masuk surga bersamanya maupun istri berupa bidadari yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi bidadari itu nanti jadi istri. Saya aja udah ngiler. Allahu Akbar. Begitu ya. Nah, kemudian, ini kebalikan dari ayat yang sebelumnya tadi, yaitu wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Ya. Semana dengan ayat tersebut berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, karena sudah tahu akibatnya. Ya. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ada dua ayat yang membicarakan hal yang sama namun konsekuensinya berbeda. Ayat yang satu mengatakan bahwa catatan amal akan diberikan dari belakang. Dan ayat yang lain menyatakan bahwa catatan amal akan diberikan dari sebelah kiri. Oleh sebab itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah dua hal itu kondisi yang sama atau berbeda? Yang namanya pendapat itu akan selalu kita dapati. Minimal dua pendapat. Minimal dua pendapat. Sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa kedua bentuk atau kondisi ini dapat digabungkan dalam satu situasi. Gelar Al-Hafidh itu dalam Islam itu pertama adalah hafal Al-Quran dengan mutqin, tanpa ada kesalahan dan lupa. Yang kedua, Al-Hafidh dalam hadis, yaitu yang mengetahui ilmu hadis dengan baik. Dan juga disyaratkan dengan hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. 100.000 hadis. Tapi kecil itu bagi Imam Ahmad. Kenapa demikian? Karena Imam Ahmad rahimahullah hafal 1 juta hadis. Syekh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah ta'ala, beliau mentahqiq. Jadi dalam karya ilmiah itu kan ada namanya tahqiq. Tahqiq itu bisa bermakna menulis ulang suatu kitab yang manuskrip, kemudian dia tulis lagi dan lebih jelas. Berikut juga dengan takhrij hadis. Takhrij hadis itu adalah ijtihad. Boleh kita bersama dia atau tidak. Nah, Syekh Syu'aib Al-Arnaut ini, beliau itu mentakhrij hadis dan mentahqiq daripada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Berapa jilid? 52 jilid. Dan itu satu-satunya kitab besar. Kitab besar sekali. Makanya ketika ditanya Syekh Syu'aib itu, kitab apa yang membuat Anda bangga? Takhrij Musnad Imam Ahmad. Takhrij Musnad Imam Ahmad, subhanallah. Ya. Makanya 1 juta hadis yang
Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah, anaknya Imam Ahmad. Makanya Abdullah, anaknya Imam Ahmad itu menguasai hadisnya bapaknya. Ya, seperti itu. Hafidhu abi alfa hadithin. Bapakku menghafal 1000 hadis. Kan nggak mungkin para ulama terdahulu nggak ngerti alfa ini. 2000 kan nggak mungkin. Alfa hadithin 1000 atau 1000 hadis itu nggak mungkin kan, 2000 nggak mungkin. Apa mungkin mereka nggak tahu alfa ini? Alfa ini kan 2000 kan begitu. Nah itu adalah istilah ulama terdahulu demikian. Ya. Dan di dalam hadis itu banyak sekali nama Israel. Imam Ahmad punya rawi namanya Israel juga. Ya. Imam Bukhari juga punya perawi namanya Israel. Boleh tidak kita menamakan Israel? Anak kita dengan Israel? Boleh. Boleh, kata siapa nggak boleh. Karena apa? Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Cuman di sini ada yang namanya Saddu Dzari'ah. Dalam usul fikih itu namanya Saddu Dzari'ah, yaitu menutup pintu kemungkaran. Ketika fitnah Yahudi di Palestina, ya, mereka mendirikan sebuah negara mereka tidak mau diberi nama Yahudi tetapi dengan nama Israel. Nah, bangkitlah para ulama waktu itu supaya tidak menjadi fitnah dan ini dibolehkan, maka mereka mengganti anak-anak mereka yang Israel itu dengan nama lain. Dan ini dibolehkan. Dibolehkan. Nah, tadi adalah masalah gelar Al-Hafidh. Artinya ia akan menerima catatan amalnya dari tangan kiri di belakang dengan cara dibengkokkan tangannya, kemudian ia menerimanya dari belakang. Bisa membayangkan ya? Iya. Nah, sebagian salaf juga menyebutkan ketika orang tersebut diberikan catatan amalnya, ia ingin mengambil dengan tangan kanannya. Akan tetapi tangan kanannya terlepas sehingga ia diberikan kitab tersebut dengan tangan kirinya. Hal ini sebenarnya cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan orang tersebut. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tangan kirinya dimasukkan ke dalam dadanya sehingga menembus dada itu hingga belakang. Ini tidak masuk akal bagi kita. Sahih? Tapi nanti di akhirat semuanya serba masuk akal. Semuanya serba masuk akal. Kenapa demikian? Karena hal itu bagi Allah sangat mudah. Sangat mudah sekali. Ya. Lalu ia menerima catatan itu dari belakang sebagai bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kenapa demikian? Karena mereka menghinakan Allah ketika di dunia. Makanya kalau antum lihat orang-orang kafir itu tidak akan berkata tentang Allah kecuali keburukan. Mereka tidak akan berkata tentang Rasulullah SAW, Islam dan Al-Quran kecuali keburukan. Tidak berimannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala juga keburukan. Kemudian ketika menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, ia berteriak, celakalah aku, celakalah aku. Ia berteriak karena tahu bahwa ia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dipanggang di dalamnya. Walayatubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan keimanan kita dan menjauhkan kita dari kekufuran dan menyelamatkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri?